Kepulauan Seribu merupakan sebuah kepulauan yang terletak di pesisir Jakarta. Sedikit bercerita tentang Kepulauan Seribu dan aset-asetnya. Pulau Pramuka merupakan salah satu pulau yang berada pada gugusan Kepulauan Seribu. Pulau ini merupakan pusat administrasi dan pemerintahan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Namanya juga Pulau Seribu. Terdiri dari ada pulau pariwisata, konservasi alam, pulau pulau pemukiman dan lain-lain ya kan. Kemudian kita agak merucu dikit masuk ke pulau pemukiman. Pulau pemukiman yang ada di kami ada 12 pulau. Pulau ini dapat dicapai melalui perjalanan laut dengan perahu motor tradisional dari Pelabuhan Nelayan Muara Angke. Apabila ingin melakukan perjalanan ke pulau lainnya, satu-satunya alat transportasi antar pulau ini adalah ojek kapal. Apa jadinya mereka tanpa hadirnya sang pengarung ombak? Asli Pulau Panggang. Naik kapal. Sangat butuh. Kalau nggak ada ini, nggak bakalan bisa jalan sekolah. Nggak sekolah dulu asal hujan. Kondisi pendidikan yang menjadi realita adalah tingkat pendapatan keluarga yang bisa dibilang di bawah rata-rata. Hampir sebagian besar mata pencarian orang tua mereka adalah nelayan harian dan nelayan bulanan yang tidak menentu penghasilannya. Jangankan untuk membayar biaya pendidikan sekolah, untuk hidup sehari-hari mereka harus benar-benar berjuang menerjang ombak, yang saat ini juga semakin tidak menentu oleh karena cuaca di Kepulauan Seribu. Memang dibutuhkan sekali kan anak-anak nyebrang dari Pulau Panggang kemarin kan pakai ojek juga untuk kebutuhan kita untuk warawiri ke Pulau Panggang. Kan banyak juga kegiatan, kadang-kadang kita ada rapat juga ya, pelatihan di kelurahan. Kadang-kadang belanja juga untuk kebutuhan. Kalau cuacanya bagus kita bisa nyebrang, kalau enggak ya terpaksa. Walaupun enggak ada bahan-bahan untuk makanan itu kita diam-diam aja udah. Kalau rutin kita sehari-hari, kadang-kadang kalau hari-hari Senin sampai Jumat ya, kadang-kadang kita ngangkut masyarakat yang kerja di Pramuka kan. Terus kalau pagi jam 6 kita ngangkut anak sekolah SMP sampai jam 1 siang pulang ngangkut bawa anak SMP. Kemudian tentu ya kan dari pulau ke pulau itu kan memerlukan alat transportasi kan. Ya. Kalau di darat mungkin mereka bisa motor, bisa mobil, bisa ojek, bisa bis. Kalau di kami salah satu alat transportasi kami memang yang sangat kami tonjolkan adalah kapal. Dalam hal ini adalah sesuai dengan kemampuan kami sementara, kemampuan masyarakat kami sementara, kita satu-satunya alat transportasi kami adalah kapal ojek. Satu-satunya. Ya paling kita maksain, Mbak. Ya maksainnya kayak anak-anak sekolah kan kita harus. Seberat apapun kan namanya anak sekolah kita harus. Kalau masyarakat kan 3.000 dia nggak booking kan. Tapi kalau turis kan dia sistemnya booking. Kita udah nggak bisa kemana-mana. Kalau sekolah gratis. Kalau kapal kita yang kita siapkan untuk anak sekolah kita gratiskan. Iya, kita gratiskan. Sebenarnya kan transportasi ini kan dia... Ojek kapal untuk mengangkut anak sekolah sudah digratiskan untuk memudahkan masyarakat pulau. Jadi, para siswa-siswi tak perlu lagi memikirkan masalah biaya. Hanya perlu untuk menuntut ilmu dengan baik. Sampai maksimal kan sampai jam 6 gitu kan. Itu udah terakhir. Kita jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Adapun kalau malam kita paling harus janjian dulu pesen. Saya minta antar ini ke Pramuka. Itu pun tarifnya nggak 3.000. Ya paling misalkan kita
bertiga atau berempat kita bisa ngasih 25.000 gitu kan. Soalnya kan kalau malam kita waktunya istirahat gitu kan. Kapal kita orang tua buat sendiri, orang tua peninggalan orang tua lah. Orang tua bawa kapal juga. Kemudian di samping itu juga ada kapal kami dari Pramuka ke Panggang sebelah juga ada kapal dinas khusus mengangkut anak-anak sekolah gitu. Cuman kapal dinas itu kan tidak selalu kondisinya baik ya kan, tahu sendiri kan. Tapi kalau kapal ojek walaupun kondisi seperti itu tapi mereka siap pakai gitu. Ini ojek tadinya baru ada 3 sekitar tahun 84 lah. 84 itu baru ada 3. Terus sekarang bertambah jadi semuanya jumlahnya 11 kapal. Dia kan ada yang besar, ada yang sedang, rata-rata sih segini. Yang besar cuma 3. Kapal ojek itu sangat kami membutuhkan. Kita harus tahu deh, yang nama di Pulau Seribu ini kan yang kita andalkan adalah pariwisata. Nggak mungkin kapal-kapal predator, kapal-kapal sewaan komersial yang dipakai oleh mereka dari pulau ke pulau gitu. Atau mungkin yang pertama dari pulau ke pulau, kemudian dari pulau ke tempat snorkeling, kemudian diving, nggak mungkin pakai kapal besar kan. Jadi kita manfaatkan kemudian kita daya gunakan kapal-kapal ojek, kapal masyarakat kami yang ada di kepulauan gitu. Dulu kan kalau kapal sih tetap aja nggak ada perubahan, cuman dari mesin dia ada perubahan. Kalau dulu kan nggak pakai kopling. Kalau dulu start jalan, jadi begitu di start langsung jalan kan, nggak bisa berhenti. Kalau sekarang kan zamannya udah modern kan, jadi walaupun mesin dibunyiin kapal nggak jalan karena ada ini kayak kopling ini kan. Kalau dulu nggak ada yang begini, maju terus, jadi nggak bisa mundur. Sama aja kayak kendaraan mobil gitu, kita nggak boleh lewat luar jalur ini kan, jalur jalan kan. Cuman bedanya kan kalau di laut kan nggak bisa nabrak gitu kan, kecuali kalau malam hari kan kita penglihatan juga kan mulai gelap kita nggak pakai penerangan, Mbak. Paling kita ya lampu ala ininya lah, sekedarnya lah. Standarnya sampai jam 6 gitu. Adapun malam kan paling orang-orang yang benar-benar perlu banget gitu kan. Kalau perawatan kan kapal kayu gini kan dia 3 bulan sekali harus di dock ya, harus di cat kan, cat bawahnya, cat putih atasnya kan harus dirapiin kan. Itu biaya pengecatannya kita bisa kurang lebih 400.000 3 bulan sekali. Kalau bahan bakar kalau hari biasa ya, kalau hari-hari sepi paling 5 liter gitu. Ya kalau sukanya kan kalau lagi rame, kita lagi cuaca bagus kan, kadang-kadang kan penghasilannya juga lumayan kalau lagi suasana liburan gitu, libur panjang kan. Kalau dukanya ya kalau ombak terus hujan angin kan kita tidak bisa beraktivitas gitu. 1 liternya kena 6.000. Untuk dari pulau ke pulau belum deh. Ya kan, kecuali kapal kita misalnya kayak sekarang ya kan, kemudian kita ada beberapa kapal, kita dari Panggang sebelah mau ke sini ada masyarakat yang ikut-ikut, kemudian dari Pramuka misalnya ke Pulau Harapan, Kelapa ada mau ikut, sepanjang itu muat kita angkut mereka, ayo ya kan, rame-rame gitu ya, ya. Tapi kalau kita memfasilitasi khusus nggak ada ya kan, belum ada lah kemampuan untuk itu. Ya kadang-kadang kayak model gini kan, orang sayuran kan, gerobak ya kan, pokoknya dari Panggang dagang sayuran sampai dagang ikan itu larinya ke Pramuka karena daya beli Pramuka itu cepat. Jadi masyarakatnya memang sangat membutuhkan sayuran gitu. Kayak model bupati atau yang kayak ibu-ibu gubernur yang kemarin kan kita kapal kita kan sempat dinaikin juga kan gitu, sama istrinya Ahok sama Jokowi. Penghasilannya 100 lah, 100
sampai 150. Ya paling tidak kan kayak kemarin kan nelayan dapat semua itu bantuan ya kan sebesar 2,5 juta. Kok kenapa kapal-kapal ini, kapal ojek antar pulau ini kenapa nggak dapat bantuan gitu kan? Kenapa yang dapat bantuan cuma nelayan? Kita tidak dapat bantuan, 11 kapal ini nggak dapat bantuan. Kalau bisa sih berbentuk uang bang, biar kita bisa perbaikin kapal ya kan, bisa kelola kan. Kalau pemerintah, ya saya harus terbuka ya kan. Kita memang apa adanya. Kalau untuk perahu-perahu gini belum ada tuh mbak. Untuk bantuan dari pemerintah belum ada. Kemarin pernah ada bantuan, jadi dana BBM dialihkan ke nelayan. Nah nelayan semua rata-rata dapat 2,5 juta. Nah kapal-kapal kita kan nggak dapat. Nelayan sama kapal muara angke itu dapat. Nah makanya saya bingung kenapa kapal-kapal gini kok nggak dapat gitu kan. Harapannya sih memang yang pertama, tapi sedang dibahas dari tingkat provinsi ya kan, terutama kapal-kapal ojek mulai dari angke, kemudian Muara Karang, Rawa Saban dan lain-lain itu kan, yang ngangkut masyarakat sampai 200-300 orang satu kapal kan ada itu kan. Itu juga kita minta ke tingkat Provinsi DKI Jakarta, mereka memfasilitasi supaya bisa ditingkatkan kualitas kapal mereka dengan tidak mengurangi kapal yang ada ya kan. Ya memang pemerintah selama ini kurang perhatian sama kapal-kapal. Padahal kalau kita lihat jasa transportasi ini lebih besar ya. Kalau kita mogok aja 1 hari, aktivitas semua terhambat semua. Nah pusatnya di pramuka, ojek kapal ini aja. Makanya tempo hari kan pernah kapal di booking semua kan, kita bawa tamu, kapal nggak ada sama sekali kan. Akhirnya kan bingung, orang mau nyebrang kan bingung, nggak ada kendaraannya. Cuma kemampuan pemerintah kan sangat terbatas. Apalagi ya kan kalau Pulau Seribu nih misalnya kabupaten otonomi kan gampang kita adain uang kan. Yang namanya di DKI Jakarta ini kan ada 5 wilayah kota deh, timur, utara, pusat, selatan, barat, ya kan, tambah dengan Kabupaten Pulau Seribu. Kami otonomi itu ada di tingkat provinsi, ya kan. Kalau di kabupaten provinsi lain kan otonomi di tingkat kabupaten kan, tapi kalau kami otonominya itu ada di tingkat provinsi. Kami hanya penyelenggara yang ada di tingkat wilayah dan kabupaten ya toh. Muanya dari sana, duitnya dari sana. Kebijaksanaan yang sangat itu dari sana gitu ya, itu bedanya ya. Kita maunya kayak gitu kok deh ya, masyarakat kami kan kita kasihan kan ya, apalagi kalau lihat lagi pulang sekolah itu iya siang-siang aduh umpel-umpelan kasihan gitu. Para pengojek kapal berharap kepada pemerintah untuk berkontribusi meningkatkan kualitas dan fasilitas transportasi ojek kapal tanpa mengurangi jumlah yang ada. Namun, Pulau Seribu yang otonominya berada di tingkat Provinsi DKI Jakarta hanya bisa menunggu kebijakan dari pemerintah untuk memberikan perhatian yang diharapkan masyarakat pulau. Waktu terang bulan, ku pergi berlayar, pergi menuju Pulau Seribu. Pulau indah permai dengan pemandangan